Bupati Nunukan Asmin Laura melakukan mutasi terhadap 195 pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan pada Jumat 18 Maret pagi. Mutasi tersebut dilakukan melalui upacara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan. Asmin Laura menegaskan setelah pelantikan itu, semua program kerja yang telah disusun agar segera dieksekusi dengan harapan dapat memberikan stimulus bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat Nunukan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Felis. Baik, rekan Mei dan Tribuners, kemarin Jumat berlangsung di kantor Bupati Nunukan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah ataupun janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan. Asmin Laura mengatakan sekira 2 tahun lebih beberapa organisasi perangkat daerah mengalami kekosongan pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional. Hal itu terjadi karena adanya perubahan nomenklatur dan ketentuan 6 bulan sebelum penetapan calon bupati dan 6 bulan setelah pelantikan bupati baru diperkenankan untuk melantik suatu jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Kekosongan itu, kata Laura, walaupun tidak mengganggu pelayanan publik dan pemerintahan, namun berpengaruh besar pada akselerasi layanan. Dalam sambutannya, Laura meminta agar tidak ada pihak yang kecewa dengan adanya mutasi yang dilakukannya. Sebagai pembina kepegawaian dan kepala pemerintahan di Kabupaten Nunukan, Laura menuturkan mutasi yang dilakukan telah melalui berbagai pertimbangan yang matang, mulai dari jabatan, pegawai yang bersangkutan, masa kerjanya, rekam jejak, loyalitas, dan beberapa aspek lainnya. Laura menyebut tidak ada jabatan yang kekal, sehingga dia berharap tidak ada pegawai yang menyesal hanya karena dimutasi. Bupati 2 periode itu menegaskan setelah pelantikan, semua program kerja yang telah disusun harus segera dieksekusi, dengan harapan dapat memberikan stimulus bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat Nunukan. Ia juga berpesan agar pegawai yang baru dilantik, utamanya kepala dinas, agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Ya, tidak mau lagi kejadian pegawai bawahan buru-buru mengajukan mutasi ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan karena mengeluh dengan kinerja atasan. Selain itu, Laura juga meminta kepada camat yang baru dilantik agar segera menuntaskan vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan booster. Karena hampir 2 tahun berjalan ini, vaksinasi di Nunukan belum mencapai target hanya karena bermasalah dengan pendataan warga di tingkat kelurahan. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Mei di studio. Terima kasih Felix atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Nunukan. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang ada di wilayah masing-masing, lurah itu harus mengevaluasi. Ya. Kemudian membangun chemistry sesama lintas sektoral. Sebenarnya selama ini apa sih yang terjadi? Tidak juga cuma yang namanya manusia, ya. Tidak suka dengan yang satu itu kan biasa, tetapi saya minta dalam urusan pekerjaan mereka tidak boleh seperti itu. Anggaplah kita punya persoalan pribadi misalnya dengan seseorang, kebetulan satu kantor kita itu tidak bisa mempengaruhi kinerja kita, jadi itu yang lebih ingin saya tekankan. Jadi mereka tuh harus membangun chemistry kerja yang enak, yang nyaman, terutama kepala dinasnya, karena jangan sampai malah pejabat bawahnya ini pada buru-buru mengajukan ke Baperjakan mereka untuk dimutasi karena tidak tahan lah beban berat kerjanya dan sebagainya, macam-macam hal. Nah, itu yang tidak ingin saya dengarkan sebenarnya, makanya saya tekankan sama mereka karena kerja yang nyaman agar seberat apapun pekerjaan itu staf kita ini supaya bisa enak bekerja. Bagaimana kalau staf bekerja itu tertekan? Itu kan juga susah. Akhirnya pekerjaan yang bisa diselesaikan 1 hari itu bisa jadi berminggu-minggu. Kalau untuk 8 pejabat eselon 2 yang baru dilantik ini, yang pertama itu loyalitas, ya, karena kita ini harus visi, jadi jangan sampai bupati A, yang lain malah kepala dinas lagi B, C dan sebagainya, itu yang tidak kita inginkan. Jadi memang itu arahan, sepanjang itu tidak melanggar harus ditindaklanjuti, karena akan kita buat perhitungan misalnya, atau kita juga bisa akan melangkah ke hal-hal yang misalnya bersifat sanksi dan sebagainya, jika memang dia tidak mengikuti arahan. Karena mungkin tidak untuk yang baru ini, kita minta mereka segera menyesuaikan, ya, karena kan kita sistem kerjanya saat ini SPD, jadi mereka ada kegiatan, mereka ajukan ke keuangan, ya kalau uangnya nggak cair susah juga mereka nggak mau kerja.
Jadi menyesuaikan saja, lakukan komunikasi dan koordinasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.